Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mei Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue lapis tepung ketan. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan 150 gram gula pasir. Masukkan gula pasirnya ke dalam panci. Campur gula pasir dengan 600 ml santan. Tambahkan 1 lembar daun pandan, ini udah saya simpul. Agar kue lapisnya nggak mudah basi, santannya ini saya rebus hingga mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Kalau santannya udah mendidih, matikan api kompor. Kemudian santannya ini saya sisihkan hingga dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Sekarang kita mulai buat adonannya. Di sini saya gunakan 125 gram tepung ketan. Pindahkan tepung ketan ke dalam wadah yang lebih besar. Campurkan tepung ketan dengan 100 gram tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, kemudian tuang santan yang udah dingin suhu ruang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tepungnya larut dan gak ada yang menggumpal. Untuk memastikan adonan yang gak ada yang menggumpal, adonan ini akan saya saring. Ini adonannya yang udah saya saring dan saya takar. Hasil adonannya ini sebanyak 900 ml. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi 3 sama rata. Setelah saya bagi 3 sama rata, adonannya saya masukkan ke dalam mangkuk. Masing-masing adonannya ini sebanyak 300 ml. Masing-masing adonan akan saya berikan pewarna. Untuk yang bagian ini saya beri pewarna putih. Saya gunakan setengah sendok teh pewarna putih. Ini akan saya larutkan dulu dengan adonan. Setelah pewarna putihnya larut, campurkan ke dalam adonan, lalu aduk hingga warnanya tercampur rata. Untuk yang satu bagian ini akan saya tambahkan pewarna makanan biru.
Untuk bagian terakhir ini saya tambahkan pewarna hijau. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 14 x 14 cm, lalu olesi loyangnya dengan minyak goreng tipis-tipis. Untuk lapisan pertama saya akan tuang adonan warna hijau. Jangan lupa adonannya ini wajib kita aduk terlebih dahulu sebelum dituang ke dalam loyang untuk memastikan gak ada adonannya yang mengendap. Tuang adonan hijau sebanyak 100 ml ke dalam loyang. Pastikan air kukusannya ini udah dididihkan. Untuk lapisan pertama ini bisa diratakan agar menutupi semua permukaan loyang. Setelah adonannya merata di permukaan loyang, tutup dan kukus adonan selama 5 menit. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain. Setelah dikukus selama 5 menit, lapisan pertamanya ini udah mulai set. Selanjutnya tuang lapisan kedua, masih saya gunakan adonan hijau sebanyak 100 ml. Kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuang lapisan ketiga. Saya tuang adonan hijau yang terakhir sebanyak 100 ml juga. Kukus selama 5 menit. Untuk lapisan keempatnya saya tuang adonan putih, jangan lupa adonannya diaduk dulu. Tuang adonan putihnya sebanyak 100 ml. Ini saya percepat aja, jadi tiap lapisannya setelah dituang kita kukus selama 5 menit. Untuk lapisan kelima saya tuang 100 ml adonan putih. Lapisan keenamnya saya tuang 100 ml adonan putih yang terakhir. Kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit saya tuang lapisan berikutnya. Untuk lapisan ketujuh ini saya tuang 100 ml adonan biru. Kalau udah dikukus selama 5 menit, lanjut tuang lapisan ke-8 atau 100 ml adonan biru. Nah, ini lapisan terakhir atau lapisan ke-9, kita tuang adonan biru yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus adonannya selama 20 menit hingga matang dan tanak. Setelah 20 menit adonan ini udah matang, matikan api kompornya, kemudian keluarkan kue dari dalam kukusan. Sisihkan kuenya hingga benar-benar dingin, baru keluarkan dari dalam loyang. Sebelum dikeluarkan, pinggiran kuenya saya sisir menggunakan spatula plastik. Lalu balik loyangnya dan kuenya siap dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini dia kue lapis tepung katana yang udah jadi. Warna kuenya ini cantik, kuenya juga lembut banget. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Kue lapisnya ini enak banget, rasanya manis, gurih, santannya berasa. Kekenyalannya juga pas, masih lembut, nggak terlalu lembek. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, selamat mencoba di rumah.